Bajingan dari Susukan. Bagian 1. Jilid 1. Lelaki berpakaian merah itu berlari seperti dikejar setan. Dalam kegelapan malam, tubuhnya beberapa kali membentur pohon. Pakaiannya robek-robek terkait duri. Bahkan, kulitnya penuh dengan barut luka yang menjadi perih akibat teresap keringat. Namun, semua itu tidak diperdulikannya. Dia lari terus sekencang yang bisa dilakukannya, walau nafasnya mulai menyesak dan lidahnya terjulur-julur seperti anjing gila. Di tangan kirinya, ada kantung kain. Sambil berlari, dia berulang kali berpaling ke arah timur. Saat demi saat, langit di jurusan itu tampak menjadi terang. Hal inilah yang agaknya ditakuti orang berpakaian merah itu. Sebentar-sebentar dari mulutnya terlontar kata-kata, celaka, celaka diriku, tak mungkin aku mencapai tempat itu sebelum matahari terbit. Celaka, mati, aku akan mati. Orang ini berlari terus, berusaha lebih kencang. Namun, tenaganya hampir punah. Kedua kakinya seperti diberati batu besar. Beberapa kali dia terserandung jatuh, tapi bangkit kembali dan berlari lagi. Berpaling kembali ke timur, langit di sana tampak semakin terang. Celaka, celaka diriku. Sekali lagi dia tersungkur di tanah. Kantung kain yang dibawanya terlepas. Cepat-cepat benda ini diambilnya, lalu dia bangkit dan lari lagi. Di pepohonan mulai terdengar kicau burung. Jalan mendaki yang dilaluinya mulai terang. Seperti ada semangat dan kekuatan baru dalam tubuh orang itu, dia mampu lari lebih kencang. Pondok kayu di ujung jalan yang mendaki itu, yang kelihatan di kejauhan, itulah yang seolah memberi kekuatan padanya. Akan tetapi, maksudnya untuk mencapai pondok itu tidak pernah kesampaian. Ketika di timur matahari memancarkan cahayanya yang kuning kemerahan dan berangsur memutih, ketika rambasan cahaya sang surya ini menimpa tubuh orang yang berlari itu, kontan dari mulutnya terdengar suara jeritan. Sekujur tubuhnya seperti ditusuk ribuan jarum. Lalu, seperti ada api yang memanggang, tubuhnya mengepulkan asap. Dia menjerit lagi, tapi masih berusaha lari. Sejarak 15 langkah dari pondok kayu di ujung jalan mendaki, orang ini jatuh terguling. Sekali ini dia tak sanggup lagi untuk bangkit. Matanya membeliak, kakinya melejang-lejang. Darah tampak mengucur dari telinga, hidung, dan sela bibirnya. Pangeran, pangeran, tolong aku. Orang itu memanggil di antara suara rangannya. Pangeran, tiba-tiba, pintu pondok yang sejak tadi tertutup terpentang lebar. Sesosok tubuh berpakaian serba hitam dengan gambar matahari serta gunung di bagian dada dan berikat kepala merah keluar dari dalam pondok. Sesaat dia memandang pada lelaki yang melingkar di tanah, melejang-lejang sambil tiada hentinya mengerang. Si baju hitam bertampang angkuh mendengus dingin. Manusia tolol, teriaknya. Mengapa kau kembali dalam keadaan terlambat? Melanggar pantang, pangeran. Aduh, tubuhku seperti dibakar. Bangsat, jawab pertanyaanku, hardik si baju hitam yang jelas-jelas adalah Pangeran Matahari, pemuda berkepandaian tinggi dan memiliki kesaktian dari puncak Merapi. Yang sejak beberapa waktu lalu mengacau dan menimbulkan malapetaka, bukan saja dalam rimba persilatan, tetapi juga dalam kalangan kerajaan, bahkan menembus sampai ke dalam istana. Katakan, mengapa kau datang terlambat? Mohon ampunmu pangeran. Aku tergoda nafsu. Aku bermain-main dengan seorang janda muda dan kesiangan. Keparat, kau memang tidak pantas jadi bajingan dari Susukan. Pangeran Matahari ulurkan kaki kanannya. Dengan jari-jari kaki, dibetotnya kantong kain yang masih berada di tangan kanan lelaki di hadapannya. Kantong kain ini melayang ke udara dan cepat ditangkapnya dengan tangan kiri. Pangeran, tolong. Pangeran Matahari tidak pedulikan erangan orang. Dia membuka kantong kain dan memeriksa isinya. Tampak beberapa potong perhiasan, beberapa bongkah perak, lalu kepingan uang logam. Setan, hasilmu tidak seberapa. Pangeran, tolong. Tubuhku seperti dipanggang. Pangeran Matahari menyeringai. Nafsu sama dekatnya dengan darah dalam tubuh manusia. Nafsu menjadi sahabat manusia sejak langit dan bumi diciptakan. Tetapi, dalam hal yang bersifat pantangan, bila manusia sampai lupa diri, dia akan musnah. Aku mohon ampunmu pangeran, tolong, selamatkan selembar nyawaku. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu, manusia tolol. Tidak setan, tidak juga malaikat. Pangeran Matahari melangkah menuju pintu pondok. Di belakangnya, terdengar lolong lelaki yang tubuhnya tampak mengepulkan asap dan mulai berubah kehitaman seperti kayu gosong. Dia berguling-guling di tanah. Pangeran, tolong. Hanya kau yang bisa menolongku. Tolong, tubuhmu telah tersiram sinar matahari.
Mati adalah lebih baik bagimu, ujar Pangeran Matahari. Di depan pintu pondok dia berhenti lalu berseru, Gajah Rimbun. Kemari kau. Dari dalam pondok, melompat keluar seorang pemuda bermuka bulat, berkulit hitam legam, berkumis dan berjenggot tipis. Sikapnya tangkas, gerakannya gesit. Dia memberi hormat pada Pangeran Matahari seraya berkata, saya sudah di hadapanmu Pangeran. Kau lihat manusia tolol itu? Si muka bulat bernama Gajah Rimbun berpaling ke arah lelaki yang masih melejang-lejang di tanah, tapi lejangannya makin lama makin perlahan. Suara teriakannya minta tolong semakin sember dan hanya tinggal rangan parau. Saya melihatnya Pangeran, kata Gajah Rimbun. Apakah kau mau jadi manusia tolol seperti dia? Tidak Pangeran, saya tidak ingin. Kalau begitu, ingat semua pesan dan pantangan. Selalu kembali kemari sebelum matahari terbit. Saya akan ingat semua pesan dan pantangan, Pangeran. Mulai hari ini kau akan bergelar bajingan dari susukan. Ingat hal itu baik-baik. Kemanapun kau pergi, perkenalkan dirimu dengan julukan itu. Akan saya lakukan Pangeran. Dari semua yang kupesankan untuk dilakukan, yang paling penting adalah menyelidiki di mana beradanya dua manusia bernama Wiro Sableng, bergelar pendekar kapak maut naga geni 212, dan seorang lagi, entah lelaki entah perempuan, tapi dulu dikenal dengan nama Niluh Tua dari Klungkung, muncul dengan sosok tubuh seorang nenek. Saya akan menyelidiki Pangeran. Jangan lupa mengeduk harta dan uang sebanyak mungkin. Saya tidak lupa Pangeran. Kau tahu di mana harus memusatkan pekerjaan? Pangeran sudah mengatakan sebelumnya, di kota raja dan desa-desa kaya. Bagus, sekarang mendekatlah padaku. Gajah Rimbun melangkah mendekati Pangeran Matahari. Pada jarak 1 langkah, Pangeran Matahari angkat kedua tangannya dan letakkan di atas kedua bahu Gajah Rimbun. Pemuda ini merasakan ada hawa panas dari telapak tangan Pangeran Matahari, masuk ke dalam tubuhnya lewat bahu. Sekarang kau boleh pergi, ingat perintah, ingat larangan, ingat pantangan. Dalam tubuhmu ada satu kekuatan yang membuat kau mampu melakukan tugas dan mampu menghancurkan siapapun yang berani menghalangimu. Saya pergi Pangeran, pergilah. Bawa mayat manusia tolol itu, lemparkan ke dalam jurang, akan saya bawa Pangeran. Lalu, Gajah Rimbun memanggul mayat hangus yang sejak tadi tergeletak di tanah dan tinggalkan tempat itu melalui jalan tanah menurun. Jilid 2. Diiringi alunan gamelan, pengantin lelaki keluar dari pintu sebelah kanan ruangan besar, melangkah bersama para pengiring, lalu duduk di atas kasur tertutup permadani. Di sebelah kanan, penghulu berjubah dan bersorban putih siap memimpin jalannya upacara akad nikah. Dari pintu sebelah kiri, diapit oleh para pengiring, keluarlah pengantin perempuan yang kemudian mengambil tempat duduk berhadap-hadapan dengan pengantin lelaki. Melihat pada keadaan kedua mempelai, maka ini adalah satu perkawinan yang benar-benar tidak serasi. Pengantin lelaki, seorang lelaki tua yang pantas disebut seorang kakek. Bertubuh kurus, berwajah cekung keriput, berambut putih, dan berkumis jarang yang juga sudah berwarna putih. Sebaliknya, sang mempelai perempuan belum lagi berusia 16 tahun, berparas cantik jelita, tapi jelas masih kekanak-kanakan. Kepalanya selalu tertunduk, seolah-olah menyembunyikan sepasang matanya yang balut karena terlalu banyak menangis. Ketika penghulu mulai membuka upacara, alunan gamelan terdengar menjadi perlahan lalu berhenti sama sekali. Di antara para tamu yang hadir pada sore menjelang malam itu, tampak dan terasa adanya sesuatu yang tidak enak. Tidak enak, bukan saja karena menyaksikan upacara pernikahan si kakek dengan si gadis yang pantas menjadi cucunya, melainkan disebabkan oleh pola tingkah seorang tetamu muda bermuka hitam, berjenggot, dan berkumis tipis. Saat itu, tuan rumah masih belum mempersilahkan para tetamu untuk mencicipi minuman ataupun hidangan. Tapi tamu yang satu ini justru dengan seenaknya melahap makanan yang ada di depannya, meneguk minuman sepuasnya, dan duduk sambil senyum-senyum cengengesan. Padahal, sekian banyak wajah dan pandangan mata menatapnya dengan asam, bahkan ada yang berang. Seorang lelaki mendekati pemuda itu. Dia adalah salah seorang anggota keluarga pihak pengantin lelaki yang punya hajat. Orang ini menegur dengan berbisik, "Saudara, harap kau berhenti makan minum. Jika upacara pernikahan sudah selesai, kau boleh makan sekenyangmu dan minum sampai mabuk." Pemuda yang ditegur kelihatan bersikap acuh. Tanpa berpaling, dia malah menjawab, "Perutku lapar. Makanan dan minuman dihidangkan untuk disantap tetamu. Dan aku adalah tetamu di tempat ini. Jika kau tuan rumah, mengapa tidak menghormati tetamu?" Lelaki yang tadi menegur tampak tak enak mendengar kata-kata itu. Maka dia berkata lagi,
kini bukan berbisik, tapi dengan suara keras hingga terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Jika sebagai undangan di situ tidak mau menghormati upacara ini, saya persilahkan saudara meninggalkan tempat ini. Pesta ini diadakan bukan untuk orang-orang rakus dan kelaparan. Oh begitu, si pemuda kembali menyahuti dan lagi-lagi tanpa berpaling pada orang yang menegurnya. Baiklah, aku akan meninggalkan tempat ini sebentar. Tapi harap kau ikut bersamaku. Lalu, pemuda itu berdiri. Dia menyentuh bahu orang yang menegurnya. Anehnya, orang ini seperti bahu seekor kerbau yang dicucuk hidung, kemudian melangkah mengikuti si pemuda meninggalkan ruangan. Para tetamu yang hadir menyangka pihak tuan rumah itu sengaja mengantarkan si pemuda keluar ruangan. Mereka merasa lega karena kini pemuda yang menyebalkan itu sudah keluar. Namun, tak seorang pun tahu kalau sesuatu telah terjadi dengan anggota keluarga tuan rumah itu. Tak selang berapa lama, pemuda tadi nampak muncul kembali seorang diri. Dan dia kembali duduk di tempatnya semula. Seperti tadi, dia pun kembali pula melahap makanan yang ada di hadapannya. Sementara itu, upacara pernikahan sampai pada mempersembahkan dan mempertunjukkan emas kawin lelaki untuk mempelai perempuan. Emas kawin itu terletak di atas sebuah nampan perak besar, berupa 3 buah kotak kayu kecil berisi emas perhiasan dan beberapa di antaranya bertatakan batu-batu permata yang sangat mahal. Ketika 3 buah kotak itu dibuka, tiba-tiba pemuda yang asyik menggerogoti paha ayam bangkit berdiri. 2 kali membuat lompatan, dia telah berada di hadapan penghulu. Perkawinan gila ini tidak perlu diteruskan. Kalian harus membayar semua kegilaan ini dengan 3 kotak berisi perhiasan itu. Pemuda itu berteriak lantang. Sekali dia berkelebat, maka 3 kotak kayu berisi perhiasan sudah berada dalam kempitan tangan kirinya. Serta-merta pesta besar itu menjadi geger. Semua orang terkejut. Penghulu terbeliak, pengantin lelaki dan para pengiringnya tegak melompat. Beberapa perempuan pengiring pengantin perempuan terpekik, sementara pengantin perempuan sendiri untuk pertama kali angkat wajahnya dan menyaksikan kejadian itu dengan terheran-heran. Penghulu berjubah putih setelah lenyap kagetnya kini berganti marah. Namun sebelum dia membentak, seorang lelaki bertubuh tinggi besar mengenakan jas tutup coklat gelap sudah lebih dulu menghardik. Dia adalah paman pengantin perempuan. Orang gila kesasar, lekas letakkan kembali 3 kotak kayu itu, dan cepat minggat dari sini. Si pemuda tertawa lebar. Aku tahu sampean adalah Sentono Puro, paman pengantin perempuan. Aku juga tahu sampeanlah yang mengatur secara paksa perkawinan ini, karena sampean mengharapkan imbalan harta dan uang serta jabatan dari pengantin lelaki, seekor kambing tua itu. Plaakek, tamparan keras melabrak pipi si pemuda. Yang menamparkan adalah Sentono Puro, paman pengantin perempuan. Yang ditampar usap pipinya yang tampak merah. Tak kelihatan bayangan rasa sakit pada air mukanya, malah pemuda ini menyeringai. Tiba-tiba dia gerakkan tangan kanannya. Bukek, Sentono Puro terpental ketika dada kirinya ditumbuk jotosan si pemuda. Tubuhnya terguling di atas permadani. Dia mencoba bangkit kembali, tapi matanya tampak mendelik dan detik itu pula tubuhnya tersungkur kembali. Kali ini tidak bangkit lagi untuk selama-lamanya. Darah mengucur di sela bibirnya. Kurang ajar, kembalikan perhiasan milikku itu, pengantin lelaki tiba-tiba berteriak. 2 orang pengiringnya tempak mencabut keris. Si pemuda kembali tertawa lebar. Masih untung aku hanya mengambil perhiasan milikmu, bandot tua. Apakah kau mau aku juga mengambil jiwamu seperti yang kulakukan pada Sentono Puro barusan? Bandot tua tak bermalu, memaksa kawin anak orang yang pantas jadi cucunya. 2 orang pengiring pengantin yang sudah tidak sabar, langsung saja melompati pemuda itu sambil tusukkan keris. Kalian cecunguk-cecunguk pengiring kambing tua memang layak mampus dahulu. Si pemuda membentak, tangan dan kakinya bergerak. 2 penyerang terlempar ke belakang. Yang satu melolong setinggi langit karena hancur selangkangannya, satunya lagi remuk dadanya. Keduanya menyusul Sentono Puro. Jerit pekik terdengar di sana-sini. Pengantin perempuan dilarikan ke ruangan lain. Para tetamu menjauh ketakutan. Namun seseorang menyeruak ke depan seraya membentak, pemuda iblis. Lehermu layak ditebas. Pemuda itu berpaling. Di hadapannya tegak seorang pemuda berpakaian ungu, sikapnya keren, dan di tangan kanannya ada sebilah golok panjang. Lagakmu boleh juga, sobat. Siapa kau? Tanya pemuda yang merampas 3 kotak perhiasan. Aku Suto Anget, perwira ketiga pada jajaran pasukan kota raja. Pemuda yang memegang golok kenalkan diri. Kau sendiri siapa? Mengapa berani mengacau perjamuan orang?
Malah menggarong emas kawin? Aku bukan menggarong, tapi menghukum bandot tua yang pergunakan kekayaan dan kekuasaan untuk mengawini seorang gadis cilik. Lagamu seperti pahlawan saja, dengus Suto Anget. Kau belum menerangkan siapa dirimu. Dengan senang hati aku perkenalkan. Aku bajingan dari Susukan. Seorang bajingan rupanya. Memang gelar yang tepat sekali, ujar Suto Anget. Goloknya diangkat setinggi bahu, siap membabat. Jika kau tidak segera mengembalikan 3 kotak perhiasan itu, putus lehermu. Aku mau lihat bagaimana kau memutus leherku, dengus bajingan dari Susukan. Bagus kalau kau memang sudah siap untuk mati. Ingat, kau berhadapan dengan perwira kerajaan. Suto Anget, jangan kau bawa-bawa nama kerajaan. Ayo bergeraklah. Golok di tangan perwira ketiga itu berkelebat mengeluarkan suara angin bersiuran, menebas ke arah batang leher pemuda bermuka hitam. Tapi serangan maut ini hanya setengah jalan. Dalam satu gerakan cepat, jotosan tangan kanan bajingan dari Susukan menghantam dada sang perwira lebih dulu. Tubuh Suto Anget mencelat mental, pedangnya terlepas, dia terjengkang di lantai semburkan darah segar, lalu rebah tak berkutik lagi. Sebelum tubuh itu mencium lantai, bajingan dari Susukan sudah menyambar kembali 3 kotak kayu yang tadi diletakkannya di atas nampan perak. Tepat di saat yang sama, pengantin tua bangka itu hendak mengambilnya. Penasaran didahului orang, kakek tua itu serta-merta melompati si pemuda. Satu tangan coba merampas kotak-kotak berisi perhiasan, satunya lagi mencakar ke arah wajah. Traakek, pengantin tua menjerit. Tubuhnya terhuyung-huyung sambil pegangi tangan kanannya yang patah akibat dipukul bajingan dari Susukan. Pemuda ini menyeringai, masih untung cuma lenganmu yang kupatahkan, bukan lehermu. Abis berkata begitu, pemuda ini melangkah ke pintu sebelah kiri. Sesaat kemudian terdengar pekik jerit orang banyak. Pengantin perempuan dilarikan, pengantin perempuan diculik. Kekacauan di tempat perhelatan itu tidak terkirakan lagi. Pengantin lelaki terduduk di pelaminan, tidak henti-hentinya berteriak seperti orang kurang waras. Perhiasanku, tolong, emas kawin itu, istriku, istriku, mana istriku? Jilid 3. Di langit, bulan setengah lingkaran tertutup awan. Malam yang gelap jadi tambah gelap. Udara tambah dingin karena menjelang dini hari. Di dalam pondok kayu di ujung jalan yang mendaki, Gajah Rimbun alias bajingan dari Susukan duduk menghadap Pangeran Matahari yang duduk bersila tiada hentinya tersenyum dan memuji. Kau memang pantas menyandang julukan bajingan dari Susukan itu, Gajah Rimbun. Hasilmu yang pertama sangat memuaskan. Bukan saja 3 kotak berisi barang-barang perhiasan ini, tapi kau malah juga membawakan seorang gadis cantik untukku. Itu jika pangeran berkenan padanya. Kalau tidak, saya pun tak akan menampik. Jawab Gajah Rimbun. Pangeran Matahari tertawa gelak-gelak. Ketika saya bawa lari, gadis ini tidak melawan atau menjerit. Ketika saya tanyakan, katanya dia pasrah hendak diapakan, asal bebas kawin paksa dengan bandot tua bermuka kambing itu. Begitu, siapa namanya, Gajah Rimbun? Bertanya Pangeran Matahari. Katakan namamu pada pangeran. Berkata Gajah Rimbun pada gadis yang masih berpakaian pengantin dan duduk di sudut ruangan. Tak ada bayangan rasa takut padanya. Hanya dalam hati dia bertanya-tanya, mengapa pemuda yang menculiknya itu memanggil pemuda berpakaian hitam dengan sebutan pangeran. Apakah dia benar-benar seorang pangeran? Nama saya Sri Andini, menerangkan si gadis 16 tahun. Namamu bagus. Apakah kau menyukai si pemuda yang menculikmu ini? Ditanya begitu, Sri Andini tak bisa menjawab. Kau bebas memilih aku atau dia. Tak ada paksaan, berkata Pangeran Matahari, membuat si gadis tambah bingung. Jika dibandingkan antara dua pemuda itu, tentu saja yang dipanggil dengan sebutan Pangeran Matahari jauh lebih gagah dan tampan. Jika saya memilih salah satu di antara kalian, lantas apakah yang hendak kalian lakukan? Sri Andini yang memang masih kekanak-kanakan itu bertanya polos, membuat Pangeran Matahari tertawa lebar sedang Gajah Rimbun senyum-senyum kecut. Dia hampir dapat memastikan kalau gadis itu akan memilih Pangeran Matahari. Siapa saja yang kau pilih di antara kami, maka kau akan mendapatkan malam pengantinmu di sini. Berkata Pangeran Matahari. Pengantin? Pengantin tanpa nikah? Pangeran Matahari tertawa gelak-gelak. Nikah itu hanya dilakukan oleh orang-orang tolol. Nah, katakan pilihanmu. Saya memilih kakak ini, kata Sri Andini sambil berpaling pada Gajah Rimbun, membuat pemuda ini terkesiap hampir tak percaya. Namun diam-diam merasa takut kalau Pangeran Matahari menjadi marah. Gajah Rimbun, rezekimu besar.
kata sang pangeran. Lalu, berdiri dan melangkah ke pintu. Tiba-tiba dia membalikkan tubuh. Tangan kanannya digerakkan perlahan. Di seberangnya terdengar jeritan Sri Andini. Tubuhnya terpental menghantam dinding. Wajah yang tadi putih, tubuh yang tadinya berkulit mulus, kini tampak gosong menghitam. Pangeran, seru Gajah Rimbun tersentak kaget hingga melompat dari duduknya. Mengapa kau membunuh gadis itu? Manusia tak berbudi layak disingkirkan. Tak berbudi bagaimana maksudmu, Pangeran? Kalau tidak aku yang memerintahkanmu mengadakan perjalanan, tidak nantinya dia selamat dari kawin paksa itu. Kini setelah selamat, dia melupakan budi orang. Tapi mana dia tahu kalau saya menyelamatkannya bertalian dengan tugas yang pangeran berikan? Manusia berbudi selalu berusaha mencari tahu, Gajah Rimbun, sahut Pangeran Matahari. Tapi, gadis ini masih kanak-kanak. Pangeran Matahari menyeringai. Tubuhnya matang montok, payudaranya besar, kerlingan matanya menikam. Itukah yang kau sebut kanak-kanak? Atau inginkan kau berdebat dengan aku, Gajah Rimbun? Tidak, saya tidak bermaksud begitu, Pangeran. Hanya sayang. Apa yang sayang? Sebetulnya dia bisa kita manfaatkan. Sebaiknya kau lupakan dia, Gajah Rimbun. Kau telah menyelesaikan tugas dengan baik. Tapi hanya sebahagian. Berita apa yang kau dapat tentang dua manusia bernama Wiro Sableng dan Nilu Tuak Lungkung? Mohon maafmu Pangeran, tak satu pun saya menyerap kabar tentang orang-orang itu. Tapi saya punya berita lain yang tak kalah pentingnya. Lekas katakan, jika tidak cukup penting, nyawamu imbalannya. Pucatlah paras Gajah Rimbun. Tapi orang ini sangat yakin berita yang didapatnya sangat berguna bagi Pangeran Matahari. Maka dia pun menjelaskan, kalangan istana saat ini tengah mengamati, bahkan boleh dikatakan mencurigai istri Sri Baginda yang ketiga. Pangeran Matahari keluarkan suara bergumam. Sepasang alis matanya yang tebal mencuat ke atas. Setengah acuh ia bertanya, apa yang menjadi dasar kecurigaan itu? Dan kecurigaan tentang apa? Kecurigaan bahwa Raden Ajeng Siti Hinggil, istri Sri Baginda yang ketiga itu, mempunyai hubungan tertentu dengan pangeran. Diam-diam Pangeran Matahari semakin tertarik akan cerita Gajah Rimbun. Namun, sikap dan air mukanya di luar tetap seperti tak acuh. Mengapa orang-orang itu bersikap demikian? Aneh. Menurut penuturan, sewaktu pangeran menyerbu istana beberapa bulan yang silam, mereka mengenali cincin emas bergambar burung Raja Wali yang pangeran pakai itu. Menurut mereka, cincin itu dikenal sebagai milik Raden Ayu Puji Lestari. Jika ibu dan putrinya itu tidak dapat menerangkan apa hubungan mereka dengan pangeran, besar kemungkinan Sri Baginda sendiri akan mengambil tindakan hukum. Memenjarakan istri dan putrinya itu. Raja tolol, kertak Pangeran Matahari. Ibu dan anak itu juga tolol. Tidak bisa memberikan jawaban. Mereka tidak bisa membela diri. Karena tidak bisa memperlihatkan mana cincin milik puteri pemberian Sri Baginda. Pangeran Matahari terdiam. Sesaat kemudian dia berkata, kau berangkatlah ke kota raja. Serahkan cincin itu pada Raden Ayu Puji Lestari Ambarwati. Dengan demikian, dia dan ibunya akan dapat mementahkan kecurigaan orang-orang itu. Jadi benar cincin itu milik Raden Ayu Puji Lestari? Bertanya Gajah Rimbun. Aku tidak menyuruhmu banyak bertanya, Gajah Rimbun. Tugasmu adalah menyerahkan cincin ini pada putri itu, sentak Pangeran Matahari dengan mata mendelik, membuat Gajah Rimbun ketakutan dan buru-buru meminta maaf atas kelancangannya, lalu cepat mengambil cincin emas yang diangsurkan Pangeran Matahari. Kau tahu siapa-siapa saja yang bersikap curiga pada ibu dan putrinya itu? Yang pertama Pati Kerajaan, lalu Panglima Kota Raja Raden Kertopati. Kalau saya tidak salah, Panglima Bala Tentara Kerajaan pun bersikap sama. Malah dia yang mula-mula sekali minta Sri Baginda mengusut istri ketiga dan putrinya itu. Gajah Rimbun, kau pergilah cepat. Ingat baik-baik satu hal, siapa saja yang akan mencelakai kedua perempuan itu, aku perintahkan kau untuk membunuhnya. Tentu saja Gajah Rimbun terkejut mendengar kata-kata itu. Saya siap menjalankan perintah pangeran. Tapi jika harus berhadapan dengan orang-orang seperti Raden Kertopati Panglima Kota Raja dan Raden Mas Jayangrono Panglima Kerajaan, mana mungkin saya punya kemampuan? Tak perlu khawatir, kau akan punya kemampuan. Mendekatlah. Gajah Rimbun maju mendekati Pangeran Matahari. Sang pangeran angkat kedua tangannya. Telapak kiri kanan ditempelkannya ke dada Gajah Rimbun. Mulutnya tampak berkomat-kamit. Sekarang kau sudah punya kemampuan, Gajah Rimbun. Pergilah, dan ingat, jangan lupa memperkenalkan siapa namamu. Saya ingat pangeran.
Nama saya adalah bajingan dari Susukan, jawab Gajah Rimbun. Jilid 4. Ponggawa berkuda hitam itu memasuki halaman rumah besar kediaman R.A. Siti Hinggil. Sesaat dia bicara dengan prajurit yang tengah bertugas di pintu. Prajurit ini masuk ke dalam. Tak selang berapa lama, dia keluar kembali dan mempersilakan Ponggawa tadi masuk mengikutinya. Kedua orang ini duduk bersila di depan sebuah kasur tinggi berselimutkan permadani. Duduk menunggu tanpa ada satupun yang bicara. Tak berapa lama kemudian, istri Sri Baginda yang ketiga keluar, diiringi seorang anak lelaki berusia 6 tahun, berwajah cakap, dan berpakaian bagus. Inilah Pangeran Sabrang, putra bungsu R.A. Siti Hinggil, adik Puji Lestari Ambarwati yang juga merupakan adik Pangeran Anom alias Pangeran Matahari. Anak ini duduk seenaknya di samping ibunya yang duduk di atas kasur tinggi. Kau membawa berita atau pesan dari keraton? R.A. Siti Hinggil bertanya. Ponggawa itu memberi hormat sebelum menjawab. Betul sekali, Raden Ajeng. Bisakah saya sampaikan sekarang? Katakanlah. Raden Ajeng dan Raden Ayu Puji Lestari diminta Patih Haryo Unggul untuk menghadap siang nanti sehabis Bagdal Asar. Apakah Patih mengatakan mengapa dia memanggil kami? Tidak, Raden Ajeng. Rasa-rasa tentunya Raden Ajeng lebih tahu. Apakah Sri Baginda mengetahui kalau kami berdua harus menghadap? Sudah tahu, Raden Ajeng. Justru dalam pertemuan nanti Sri Baginda akan ikut hadir, menjelaskan Ponggawa itu. Kalau begitu, ini adalah kehendak Sri Baginda. Patih hanya dipakai sebagai penyambung lidah. Kau boleh pergi, katakan kami berdua akan datang menghadap sehabis sembahyang asar. Ponggawa itu memberi hormat, lalu dengan terbungkuk-bungkuk meninggalkan tempat itu, diikuti prajurit yang tadi menemaninya. Ketika dia melangkah ke tempat kuda hitamnya ditambatkan, Ponggawa itu terkejut. Di atas kuda itu tampak duduk seorang pemuda tak dikenal berkulit hitam bermuka bundar. Menyangka orang hendak mencuri kudanya, Ponggawa itu segera menghunus pedangnya. Bangsat pencuri, besar sekali nyalimu. Pedang di tangan Ponggawa menderu. Namun, sesaat kemudian terdengar pekiknya. Bersamaan dengan pekik dan terlepasnya pedang, terdengar pula suara kraak. Ternyata tulang siku tangan kanannya remuk dihantam tendangan pemuda di atas kuda. Prajurit di sebelahnya mengangkat tangan, siap untuk menusukkan tombaknya. Tapi dia pun bernasib sama. Tombak yang hendak dihantamkannya ke perut orang patah dua dan mental ke udara begitu dilabrak tendangan pemuda di atas kuda. Ponggawa, kau kembali ke keraton. Katakan pada orang-orang di sana bahwa Raden Ajeng Siti Hinggil dan putrinya tidak akan datang menghadap ke sana. Juga katakan jika mereka masih berani mengganggu ketentraman ibu dan anak itu, jika mereka masih menaruh curiga terhadap keduanya, mereka bakal menemui kesulitan, bahkan kematian. Kau siapa? Bertanya si Ponggawa. Namaku bajingan dari Susukan. Berani melawan kehendakku berarti minta mampus. Pergi lekas. Tapi, kudamu tetap di sini. Kau bisa jalan kaki. Tidak bisa, itu kuda istana. Aku harus kembali bersamanya. Begitu, baiklah, kau boleh menungganginya. Berarti kedua kakimu tak ada gunanya. Pemuda di atas kuda hitam melompat turun. Begitu menjejakkan tanah, dia melompati si Ponggawa. Kaki kanannya menabas. Terdengar 2 kali suara, kraak. Ponggawa itu tersungkur ke tanah, menjerit kesakitan. Kedua tulang kakinya kiri kanan patah. Dalam keadaan menjerit-jerit kesakitan, bajingan dari Susukan alias Gajah Rimbun angkat tubuhnya dan naikkan ke atas punggung kuda hitam. Kuda ini digebraknya, membuatnya lari kencang membawa Ponggawa yang masih terus berteriak-teriak. Suara jerit ribut-ribut di halaman membuat Siti Hinggil dan Puji Lestari keluar dari dalam gedung diikuti Pangeran Sabrang. Mereka masih sempat melihat Ponggawa yang tadi menghadap terbujur melintang di atas punggung kuda yang berlari meninggalkan halaman rumah besar. Apa yang terjadi dengan Ponggawa itu? Bertanya Siti Hinggil. Prajurit yang ada di tangga rumah tak berani membuka mulut. Ketika pandangan Siti Hinggil membentur Gajah Rimbun, dia segera menegur, "Kau siapa?" Gajah Rimbun menjura hormat, tapi matanya sesaat mengerling pada Puji Lestari Ambarwati. Hatinya berdesir. Tak pernah dia melihat gadis secantik ini. Rambutnya yang hitam, kulitnya yang kuning mulus, sepasang mata yang berkilat-kilat dan tubuh yang begitu besar montok. Apakah sebenarnya hubungan Pangeran Matahari dengan kedua perempuan ini?